Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asistensi Farmakologi 1 untuk semester 3 program studi D3 Farmasi tahun ajaran 2020-2021. Oke, ini adalah outline praktikum farmakologi 1. Koordinator praktikumnya adalah saya sendiri ya, Mbak Eleni Nopitasari. Kemudian tim dosen praktikumnya ada 3 orang. Ada saya, kemudian ada Bu Nurul Qiyam dan Bu Baik Nurbaiti. Untuk peserta praktikum farmakologi 1 ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah mahasiswa aktif semester 3 program studi D3 Farmasi. Kemudian mahasiswa aktif non semester 3 bisa semester 5 ataupun semester 7 program studi D3 Farmasi yang memprogramkan mata kuliah farmakologi 1 di semester ini. Ya, walaupun mengulang itu ketika kalian memutuskan untuk mengulang farmakologi 1, kalian tidak hanya mengulang teorinya saja, tapi kalian juga wajib mengulang dengan praktikumnya. Untuk jadwal praktikumnya, untuk kelas 3A itu pada hari Rabu jam 14 sampai 17 WITA, kemudian untuk kelas 3B itu hari Senin jam 14 sampai jam 17 WITA. Ini jadwal yang sudah dibuatkan oleh lab untuk kalian praktikum, tapi jika nanti ada jadwal yang terutama untuk dosennya yang misalnya ada kesibukan lain, itu silahkan fleksibel diatur bersama dengan masing-masing dosen pembimbing praktikumnya. Oke, ini 5 materi praktikum yang akan kita lakukan di praktikum farmakologi 1. Yang pertama atau percobaan pertama itu adalah teknis pemberian obat kepada hewan uji. Kemudian percobaan kedua itu adalah teknis pengambilan cairan hayati, pembedahan, dan penyimpanan organ tubuh hewan uji. Percobaan yang ketiga itu adalah uji pengaruh rute pemberian terhadap absorpsi obat pada hewan uji secara in vivo. Percobaan keempat adalah uji analgetik pada hewan uji secara in vivo. Percobaan kelima adalah uji diuretik pada hewan uji secara in vivo. Jadi di praktikum farmakologi 1 ini kalian sudah mulai berkenalan atau melakukan praktikum bersama dengan hewan uji. Ya, hewan uji yang kita gunakan di sini adalah mencit atau tikus. Tapi untuk praktikum di semester ini karena semua praktikum masih sistemnya daring, maka sistemnya sama seperti semester kemarin ya, kalian menyaksikan video praktikum. Untuk tata tertib praktikum, itu yang pertama adalah tutorial dan pelaksanaan praktikum akan dilakukan secara daring atau online menggunakan media Google Classroom, Zoom, atau Google Meet. Yang kedua, mahasiswa wajib berpakaian yang rapi dan sopan pada saat praktikum. Yang ketiga, mahasiswa wajib hadir tepat waktu, walaupun memang praktikumnya dilakukan secara daring, itu kalian wajib hadir sesuai dengan waktu yang sudah dikontrak bersama dengan dosen pembimbing praktikumnya. Yang keempat, mahasiswa wajib mengikuti seluruh tutorial dan praktikum dari percobaan 1 sampai percobaan 5. Dan untuk inhal itu hanya diberikan 1 kali ya, dengan alasan sakit atau ada tugas dari fakultas atau universitas dengan bukti surat keterangan. Tata tertib selanjutnya itu mahasiswa yang tidak hadir tutorial atau praktikum tanpa keterangan maka tidak boleh mengganti tutorial atau praktikum yang tertinggal di kelompok lain. Itu yang tidak hadir tanpa keterangan ya, nggak boleh seenaknya ngikut tutorial atau praktikum di kelompok lain. Kemudian tata tertib yang terakhir itu adalah mahasiswa dapat mengikuti praktikum apabila sudah lulus tutorial dan pretest dengan nilai minimal 65. Jadi kalau nilainya di bawah 65 itu wajib mengulang pretest. Nah, ini komponen penilaian praktikumnya ada 4. Yang pertama pretest yang dilakukan sebelum kita melakukan tutorial. Yang kedua itu ada nilai post-test. Ini biasanya diambil setelah proses praktikum selesai. Yang ketiga praktikum. Jadi karena kita praktikumnya daring, di sini yang dinilai untuk praktikum itu adalah keaktifan kalian pada saat diskusi pada saat diskusi tutorial maupun praktikum. Kemudian yang keempat yang dinilai itu adalah laporan, di mana kalian tuh wajib membuat 2 laporan ya. Laporan yang pertama adalah laporan sementara sebagai syarat kalian mengikuti tutorial dan pretest. Kemudian yang kedua adalah laporan resmi, di mana laporan resmi ini adalah syarat kalian untuk mengikuti praktikum selanjutnya.
Oke, ini adalah format laporan sementara. Yang pertama ada judul, kemudian tujuan, ada landasan teori, dan cara kerja. Ingat, cara kerjanya wajib dibuat secara skematis. Dan laporan sementara wajib dikumpulkan dan di-ACC oleh dosen pembimbing praktikum kalian pada saat pretest dan tutorial. Laporan sementaranya juga diketik ya menggunakan Microsoft Word. Kemudian, nah ini format laporan resmi. Format laporan resmi yang pertama itu laporan sementara. Jadi tadi laporan sementara udah ada isinya bab 1 sampai bab 4 ya. Dari judul, tujuan, landasan teori, dan cara kerja. Sorry, sampai bab 3 ya, cara kerja bab 3. Kemudian untuk laporan resmi itu isinya laporan sementara, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan kalian. Baru kalian membuat kesimpulan dan daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya usahakan yang pustaka terbaru dan kalian tidak boleh menggunakan buku petunjuk praktikum sebagai daftar pustakanya. Dan laporan resmi ini wajib dikumpulkan sebelum praktikum berikutnya dimulai. Jadi kalian kalau tidak mengumpulkan laporan P1, laporan resmi P1, maka kalian tidak bisa mengikuti tutorial dan pretest untuk P2. Baik, terima kasih. Itu pendahuluan untuk gambaran praktikum farmakologi 1 kita di semester ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk penanganan hewan uji dan teknis pemberian obat pada hewan uji. Untuk pendahuluannya, jadi ada bermacam-macam cara pemberian atau rute pemberian obat yang secara umum sih dibagi menjadi dua ya. Ada namanya rute enteral dan rute parenteral. Di mana rute enteral itu adalah rute pemberian obat yang melalui saluran pencernaan. Sedangkan rute parenteral adalah rute pemberian obat yang tidak melalui saluran pencernaan. Di sini macam-macam rute pemberian yang akan kita praktikumkan. Yang pertama adalah rute pemberian secara oral, di mana obatnya langsung diberikan melalui mulut hewan uji. Kemudian rute pemberian secara subkutan, di mana obatnya akan diberikan di bawah kulit ya. Subkutan itu artinya di bawah kulit. Kemudian intravena, di mana obatnya langsung diberikan pada pembuluh darah vena. Ada intraperitoneal, yang artinya bahwa obatnya akan diberikan melalui rongga perut, dan yang terakhir adalah intramuskular, di mana obatnya akan diberikan melalui otot hewan uji. Nah, ini cara percobaannya yang akan kita lakukan, di mana bahan yang kita gunakan adalah Aqua Pro injeksi, ya, Aqua steril. Kemudian alatnya ada spuit injeksi dan jarum suntik, biasanya dengan ukuran 1 mili. Kemudian jarum berujung tumpul untuk memberikan obat secara peroral, kadang disebut juga dengan sonde ya, dan sarung tangan. Hewan uji yang digunakan itu adalah mencit atau tikus. Ya, jadi ini adalah gambaran perlakuan kita terhadap mencit atau hewan uji ya. Mencit ataupun tikus sebenarnya sama saja perlakuannya. Ini yang pertama, cara mengambil dan memegangnya seperti ini. Jadi yang diambil itu adalah bagian ekornya. Jangan sampai mengambil bagian kepala ataupun leher ataupun di bagian sini perutnya ya, karena nanti mencitnya itu rentan mengalami stres. Kalau dia sudah stres, tidak bisa digunakan untuk melakukan praktikum, dan pada ujungnya nanti mencitnya akan mati. Jadi kita harus mengambilnya dengan baik di sini ya, menggunakan ekornya, di mana mencit itu akan kita taruh. Wadahnya, tempat tinggalnya itu adalah seperti box seperti ini ya, dan berisi sekam. Sekam ini untuk alasnya, sisa-sisa dari penggilingan padi. Kemudian di sini kita berikan dia jejaring ya, menggunakan kawat seperti ini. Kemudian teknis yang kedua itu letakkan hewan uji di atas alas yang kasar di jejaringnya ini, kemudian pegang ekornya dengan tangan kanan. Kalau kita biarkan dia di keramik atau tempat yang licin, biasanya hewan uji itu, terutama mencit atau tikus itu akan bergerak dengan cepat ya, dia bisa lari kemana-mana. Kalau di tempat yang alasnya kasar seperti ini, dia kemungkinan akan bercengkerama di sini, di kawat ini, dan pergerakannya tidak terlalu cepat. Jadi kita masih bisa untuk mengkondisikannya.
Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita mau mengangkat hewan uji, tadi kan kita memegangnya menggunakan tangan ya, ekornya tangan kanan. Maka untuk kita mau mengangkatnya, itu kita mencubit sedikit di bagian tengkuknya di sini. Ya, tapi jangan sampai terlalu keras karena nanti hewan ujinya bisa tercekik dan dia bisa mati. Dipegang sedikit aja, dicubit sedikit di bagian tengkuknya seperti ini dengan menggunakan tangan kiri, yang mana tangan kanan kita akan memegang ekornya. Nah, lalu seperti ini. Setelah kita cubit tengkuknya seperti ini, kita angkat dan seperti inilah posisi kita memegang hewan uji yang baik dan benar. Jangan sampai kita terlalu kuat mencubit di bagian tengkuknya karena di sini bagian leher nanti dia bisa tercekik dan bisa mati hewan ujinya. Oke, ini jangan terlalu keras ya memegangnya ya, karena nanti bisa mencekik hewan uji sampai dia tidak bisa bernafas dan bisa mati nanti hewan ujinya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, ini namanya jarum berujung tumpul ya, atau sonde. Ini untuk kita memberikan obat atau cairan kepada hewan uji yang melalui mulut atau saluran pencernaannya. Tujuannya apa di sini tumpul? Tujuannya agar tidak melukai di bagian tenggorokan ataupun kerongkongan si mencit. Ini jarum sonde ini bisa masuk sampai ke bagian tenggorokannya ya, kerongkongannya. Jadi kalau kita bisa bayangkan apabila di sini kita pakai jarum yang berujung tidak tumpul, jarum yang tajam, maka bisa melukai di organ pencernaan si mencit ya. Ini namanya sonde. Nanti kalau kita mau memberikan yang rute non oral, kita tinggal cabut aja sondenya ini ganti dengan jarum untuk menyuntikkan obatnya. Oke, ini teknis pemberian per oral. Tadi memegangnya seperti ini ya, mungkin kalian bisa bayangkan karena kalian tidak praktikum secara langsung, tapi kalian bisa membayangkan dan nanti juga akan dibuatkan video tutorialnya. Jadi kalian bisa mempelajarinya di situ, memegang mencitnya seperti ini, kemudian memberikan sondenya oral seperti ini ya. Untuk pemberian rute oral ini kita tidak boleh terlalu cepat karena takutnya sampai walaupun dia berujung tumpul, kalau kita memberikannya tidak sabar atau terlalu cepat itu bisa jadi nanti melukai di bagian ataupun menusuk di bagian tenggorokan, kerongkongan ataupun saluran pencernaan dari mencitnya ya. Ini pemberian oral gambarannya seperti ini caranya. Kemudian pemberian intraperitoneal di rongga perut ya, ini adalah bagian abdomen atau perut dari mencit, maka kita memberikannya di bagian sini ya. Ini teknis memegangnya seperti ini, kemudian teknis memberikan intraperitonealnya seperti ini. Nah, kemudian ini intramuskular. Intramuskular adalah di otot ya, kita berikannya biasanya di otot paha. Kenapa di bagian paha? Karena di situ menurut teori itu otot mencit besar atau ototnya masanya besar itu di bagian paha ya. Kemudian ini rute pemberian secara subkutan, itu kita menyuntikkannya di bagian di bawah tengkuknya seperti ini. Tapi kita perlu hati-hati apabila kita menyuntikkan di bawah tengkuk seperti ini, karena kita di sini posisi tangan kita di sini, kemudian kita menyuntikkan obatnya melalui sini, itu kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi tangan kita juga ikut tertusuk, karena kita memegangnya pas di bagian tengkuk. Jadi kita memang harus hati-hati dalam menyuntikkan di bagian tengkuk atau dengan rute subkutan seperti ini. Oke, kemudian ini bisa juga ya diposisikan seperti ini, mencitnya dimiringkan dalam kondisi tertidur seperti ini untuk menyuntik di bawah tengkuk. Tapi lebih enaknya sih seperti ini. Kalau seperti ini biasanya mencitnya ekornya nggak bisa diem ya karena dia meronta-ronta nanti. Oke, ini pemberian secara intravena. Intravena itu pemberian yang langsung menuju ke pembuluh darah vena dari si hewan uji. Itu bisa kita lakukan di bagian ekornya sini. Kenapa di ekor? Karena di ekor ini pembuluh darah venanya itu sangat tampak dengan jelas. Jadi kita bisa memberikannya di bagian ekor. Nah, seperti ini ya, di bagian ekor, karena jelas sekali ada kurang lebih
lebih dari 3 atau 4 pembuluh darah vena yang ada di ekor yang bisa kita gunakan untuk pemberian obat intravena baik kepada mencit ataupun kepada tikus. Baik, sekian penjelasan di tutorial teknis pemberian obat kepada mencit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk percobaan teknis pengambilan cairan hayati, pembedahan dan penyimpanan organ tubuh hewan uji. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama agar mahasiswa dapat memahami langkah-langkah pengambilan cairan hayati, yang kedua agar mahasiswa dapat memahami langkah-langkah pembedahan dan penyimpanan atau pengawetan organ tubuh pada hewan uji. Mengapa penting kita melakukan praktikum pengambilan cairan hayati? Itu dikarenakan bahwa cairan hayati itu dapat digunakan untuk menentukan ketersediaan hayati obat di dalam tubuh kita, yang mana ketersediaan hayati itu digunakan untuk memberi gambaran mengenai keadaan dan kecepatan obat diabsorpsi dari bentuk sediaan dan bisa digambarkan dengan kurva hubungan kadar dengan waktu ya setelah obat itu diminum. Di mana data ketersediaan hayati itu bisa digunakan untuk menentukan yang pertama jumlah atau bagian obat yang diabsorpsi dari bentuk sediaannya. Kemudian yang kedua untuk menentukan kecepatan obat diabsorpsi. Yang ketiga untuk menentukan masa kerja obat berada di dalam cairan biologis atau jaringan. Jika kita hubungkan dengan respon pasien. Dan yang keempat itu adalah hubungan antara kadar obat dalam darah dengan efektivitas terapi ataupun efek toksiknya. Untuk cara percobaannya, bahan adalah yang pertama Aquades, kemudian ada alkohol 70%, kemudian kapas, ada formalin, dan ada NaCl. Kemudian alatnya spuit 1 mili, kemudian sarung tangan, ada alat bedah, kemudian ada tabung EDTA, ada pot, seperti pot salep, kemudian ada centrifuge. Tabung EDTA ini adalah etilen diamin tetraasetat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah terjadinya pembekuan darah ketika darah itu baru kita ambil dari hewan uji. Di mana hewan ujinya tetap kita akan menggunakan mencit ataupun tikus. Oke, jadi cara kita mengambil darah dari hewan uji itu sebagian besar itu ada dua ya. Kita bisa langsung mengambil dari pembuluh darah vena yang ada di ekor. Seperti tadi kita menyuntikkan melalui intravena, menyuntikkan obat. Begitu juga kita bisa mengambil darahnya juga melalui vena yang ada di ekor. Dan di hewan ujinya akan dimasukkan ke dalam tabung seperti ini yang tujuannya untuk untuk mempersempit ruang gerak hewan uji. Kemudian yang kedua kita juga bisa mengambil darah melalui vena di bagian mata, di mana vena di bagian mata akan kita tusuk menggunakan pipa kapiler. Pipa kapiler itu kecil ya, kayaknya kalian sudah pernah mengenal pipa kapiler di praktikum farmasi fisika. Itu kita gunakan untuk menusuk vena yang ada di bagian mata sehingga nanti akan keluar darahnya seperti ini ya. Itu dua metode yang umum digunakan untuk mengambil darah pada hewan uji. Kemudian proses untuk memperoleh cairan hayatinya seperti apa, ini dia langkah-langkahnya. Setelah kita mengambil darah tadi ya, baik melalui vena ekor maupun vena mata, kita akan masukkan dia di tabung EDTA. EDTA adalah etilen diamin tetraasetat tadi ya. Mungkin kalian pernah lihat tabung ini, misalnya kalian pergi periksa ke laboratorium, kemudian darahnya diambil, maka petugas lab akan langsung memasukkan darahnya ke tabung EDTA seperti ini. Tujuannya untuk mencegah penggumpalan darah kalian ataupun darah sampel yang akan diambil cairan hayatinya. Setelah
tabung EDTA disediakan, kemudian darah yang tadi sudah kita ambil melalui vena itu kita masukkan ke dalam tabung EDTA, kemudian digojok sedikit, baru kemudian dimasukkan ke alat yang namanya centrifuge. Alat centrifuge ini merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan darah, memisahkan komponen-komponen darah. Ya, di sini alatnya kita masukkan di sini. Maaf, tabung EDTA-nya akan kita masukkan ke dalam, di sini di alat centrifuge itu ada lubang-lubang yang memang tempat kita memasukkan sampel, kemudian nanti ditutup dan di di setel ya untuk berapa RPM kecepatannya selama beberapa menit dia akan berputar, kemudian nanti kalau waktunya sudah habis dia akan berhenti dengan sendirinya. Setelah kita buka, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, terpisah ya, di mana komponen darah itu akan terpisah menjadi 3 bagian seperti ini. Bagian atas kali itu disebut dengan plasma darah yang jumlahnya sebanyak 55%, kemudian yang ada lapisan yang di tengah kecil ini itu biasanya adalah sel darah putih dan platelet, itu biasanya kurang dari 1%, jumlahnya sedikit. Baru yang paling bawah itu biasanya sel darah merah yang jumlahnya sekitar 45%. Nah, nanti di video praktikum lebih jelas ya, kalian bisa saya jelaskan dan berikan simulasinya seperti apa ketika kita melakukan centrifuge sampel dengan menggunakan centrifuge ini ya. Oke, untuk yang kedua tadi kita akan melakukan proses pembedahan dan penyimpanan organ tubuh hewan uji. Jadi alat ini adalah gambaran dari alat dan papan bedah hewan uji ya. Ini alat bedahnya, ada gunting, kemudian pinset ya, ada di sini namanya measure ya, pisau, biasanya disebut dengan measure. Kemudian di sini adalah papan untuk hewan ujinya. Ya, biasanya kita juga menggunakan seperti nampan plastik itu dialasi dengan gabus ya, kalau yang di lab untuk papan bedahnya. Kemudian, nah, langkah yang pertama itu mohon maaf sebelum ini hewan ujinya harus dimatikan terlebih dahulu ya. Hewan ujinya yang tadi hidup kita dalam tanda kutip kita bunuh atau kita bius terlebih dahulu ya. Biasanya sih ada 2 cara untuk kita mematikan hewan uji. Itu yang pertama caranya namanya dibius ya, menggunakan ether atau kloroform. Kita taruh ether atau kloroformnya di dalam satu wadah, kemudian kita masukkan hewan uji di situ, wadahnya kita tutup, tunggu 5-10 menit, nanti hewan ujinya akan mati. Untuk cara yang kedua, yang memang cara yang tidak direkomendasikan, itu adalah dislokasi leher. Artinya kita langsung tarik dari kepalanya ini, kita tarik ke luar, kemudian badannya juga kita tarik keluar sehingga nanti akan kedengaran suara krek seperti suara antara leher dan badannya ini terpisah. Tapi memang cara dislokasi itu tidak dianjurkan lagi untuk melakukan pembunuhan dalam tanda kutip ya terhadap hewan uji. Oke, setelah dimatikan tadi hewan ujinya, kemudian ini papan bedahnya ya, papan bedah yang ada di lab seperti ini. Ini juga real ya, foto real dari percobaan yang sudah pernah dilakukan di laboratorium farmakologi di kampus kita. Ini dipakai jarum pentul untuk membentangkan alat gerak dari si hewan uji ya. Jumlahnya ada 4, di alat gerak bagian atas kita bentangkan juga, bagian bawah kita bentangkan sehingga posisinya seperti terlentang seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, itu kita melakukan proses pembedahan, kita jepit bagian perutnya di sini menggunakan pinset, lalu kemudian kita mulai menggunting ya, ini menggunting dari bagian bawah sini, mengguntingnya akan berjalan sampai ke daerah sini, sampai di sini ya. Begitu juga kita akan menggunting di bagian tepi kiri dari abdomen si hewan ujinya. Lalu setelah kita menggunting, itu bentuknya
akan seperti ini ya, seperti terbuka. Jadi akan kelihatan nanti di situ organ-organ dalam hewan uji. Ini gambaran dari hewan uji yang sudah kita bedah. Di sini kelihatan ususnya, lambungnya, jantungnya, dan sebagainya. Nah, untuk pengawetan biasanya kita akan mengambil organ jantung, lambung dan hatinya untuk kita lakukan pengawetan ya. Biasanya pengawetannya nanti kita taruh di pot kecil, pot salep itu kita masukkan formalin di situ, kemudian diawetkan organ-organ dari hewan uji tersebut. Oke, ini langkah yang sangat penting ya, teknis dasar yang sangat penting, terutama bagi kalian yang nanti tertarik untuk melakukan riset atau penelitian atau karya tulis di bidang farmakologi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk uji pengaruh rute pemberian terhadap absorpsi obat pada hewan uji secara in vivo, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenal, mempraktekkan, dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya dengan menggunakan data farmakologi sebagai tolak ukurnya. Data farmakologi yang digunakan di sini maksudnya adalah data yang didapatkan setelah kita melihat efek terapi dari obat tersebut. Untuk pendahuluannya, di mana saya berikan gambaran sedikit ya, untuk mencapai efek farmakologi seperti yang diharapkan, obat itu dapat diberikan dengan berbagai macam cara. Ya, caranya sudah saya jelaskan di video teknis pemberian obat. Ada rute oral, subkutan, intramuskular, intraperitoneal, dan intravena, di mana masing-masing cara pemberian itu memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Nanti tugas kalian itu untuk mencari ya, apa sih keuntungan dan kerugian dari masing-masing rute pemberian tersebut. Nah, ada obat yang efektif apabila diberikan menggunakan rute tertentu. Namun, jika kita berikan dengan rute yang lain, obat tersebut justru efektivitasnya berkurang ya. Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kecepatan absorpsi dari berbagai cara pemberian tersebut ya, di mana kecepatan absorpsi itu pada dasarnya akan sangat berpengaruh terhadap efek atau aktivitas farmakologi yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Ini cara percobaannya. Bahan yang pertama kita gunakan adalah pentotal 1% berat per volume. Kalian paham ya, 1% berat per volume itu artinya 1 gram dalam 100 ml cairan. Pentotal di sini itu adalah fenobarbital yang merupakan obat golongan barbiturat yang biasanya digunakan atau memiliki efek sedatif hipnotik. Kemudian alatnya di sini adalah squid injeksi dan jarum yang ukurannya 1 mili, kemudian jarum berujung tumpul atau sonde untuk oral, kemudian ada sarung tangan dan stopwatch. Hewan uji yang digunakan di sini seperti biasa yaitu mencit ataupun tikus. Nah, di sini gambaran dari langkah-langkah kerja yang akan kita gunakan. Yang pertama, itu mencit dibagi menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu satu rute pemberian. Ada rute oral, kemudian subkutan, kemudian intramuskular, intraperitoneal, dan intravena. Kemudian cara kerja yang kedua itu mencit, ditimbang, dan diperhitungkan volume obat yang akan diberikan, di mana dosis pen totalnya itu adalah 80 mg per kilogram berat badan. Nah, sebelum kita masuk nanti di percobaan percobaan pengaruh rute pemberian obat, itu sebelumnya kita juga akan mempelajari bagaimana sih cara kita melakukan perhitungan dosis dan bagaimana cara kita melakukan konversi dosis dari dosis manusia ke dosis hewan uji. Tentunya tidak sama ya dosis paracetamol 500 mg pada manusia dengan dosis paracetamol pada mencit. Di situ nanti akan saya share juga video pembelajaran tentang perhitungan dosis atau tentang konversi dosis tersebut sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke percobaan 3, 4, dan 5 nanti ya. Kemudian setelah mencitnya ditimbang,
dan diperhitungkan volume obatnya, lalu kemudian obat itu diberikan pada hewan uji dengan pemberian sesuai dengan masing-masing kelompok, di mana hewan uji yang mendapatkan rute pemberian oral diberikan secara oral. Oh ya, untuk tambahan informasi juga bahwa masing-masing rute pemberian obat, ini volume obat yang diberikan juga akan berbeda. Nanti penjelasannya ada di video pembelajaran tentang perhitungan dosis. Setelah diberikan obat, kemudian hewan ujinya mendapatkan perlakuan tadi ya, diberikan obat, setelah itu diamati dan dicatat refleks balik badan serta waktu kembalinya refleks balik badan dari hewan uji tersebut ya. Maksudnya refleks balik badan ini adalah setelah obat tersebut diberikan, itu kalian akan mencoba menterlentangkan hewan uji tersebut. Jadi ketika hewan uji tersebut masih bisa membalik badannya, berarti refleks balik badannya masih ada. Namun ketika hewan uji tersebut ketika diterlentangkan, dia sudah tidak bisa lagi membalik badannya, artinya refleks balik badannya itu sudah hilang ya. Kemudian hilangnya refleks balik badan itu ditandai dengan hilangnya kemampuan hewan uji membalikkan badannya jika ia diterlentangkan selama waktu 30 detik. Di mana ketika kembalinya refleks balik badan dengan kembalinya kemampuan untuk membalikkan badan dalam keadaan terlentang ya. Jadi untuk selanjutnya hitung onset dan durasi waktu tidur obat tersebut ya, di mana onsetnya dihitung itu mulai waktu obat diberikan sampai timbul efek yang ditandai dengan hilangnya refleks balik badan dari hewan uji ya. Sedangkan durasi itu dihitung mulai dari efek timbul sampai efek hilang yang ditandai dengan kembalinya refleks balik badan dari hewan uji tersebut. Nanti kalian akan catat onset dan durasi dari masing-masing rute pemberian. Oral, subkutan, intramuskular, intraperitoneal, dan intravena. Nanti hasilnya itu kalian tuangkan di dalam tabel percobaan seperti ini ya, atau tabel hasil pengamatan di sini. Kalian beri nomor hewan ujinya, cara pemberiannya, terus kalian catat waktu pemberiannya jam berapa, kemudian refleks balik badannya hilang jam berapa, kemudian refleks balik badannya kembali jam berapa. Nanti kalian bisa memperkirakan durasinya berapa menit ya, dan onsetnya berapa menit dari pencatatan waktu yang ada di tabel 3 yang ini ya, di di bagian kolom ketiga ini. Lalu kalian nanti bandingkan di keterangan manakah yang memiliki onset dan durasi yang paling cepat. Oke, sekian untuk penjelasan dari uji pengaruh rute pemberian terhadap absorpsi obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk percobaan kedua ya. Jadi di percobaan kedua ini nanti kita akan menguji efek diuretik dari obat. Seperti yang kalian ketahui bahwa diuretik itu adalah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Ya, jadi istilah diuresis itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi. Kemudian yang kedua itu menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut di dalam air. Nah, jadi tujuan kita praktikum kali ini adalah untuk mengetahui efek dari obat diuretik pada hewan percobaan ya. Hewan percobaan yang kita gunakan masih sama, yaitu mencit. Namun sebelumnya saya mau review dulu ya, biar kalian tuh paham gambaran tentang obat diuretik itu seperti apa. Sebenarnya kalian sudah membahas ya obat diuretik itu di farmakologi 1 kemarin kan, di obat-obat pada sistem kardiovaskular itu kan salah satunya masuk ya obat-obat diuretik, tapi tidak ada salahnya kita review kembali. Jadi fungsi utama diuretik seperti yang saya bilang tadi itu ya, memobilisasi cairan, yang berarti dapat mengubah keseimbangan cairan sehingga volume cairan ekstrasel itu kembali menjadi normal.
diuretik ini banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi karena dapat menurunkan tekanan darah dengan cara mendeplesikan simpanan natrium di tubuh kita, di mana natrium itu fungsinya menarik cairan. Jadi semakin banyak natrium di dalam tubuh kita, semakin banyak cairan yang ditarik, sehingga akan menyebabkan terjadinya penumpukan cairan. Jadi obat golongan diuretik itu secara umum dibagi menjadi 5 golongan ya. Yang pertama ada namanya diuretik osmotik, yang kedua ada namanya diuretik golongan penghambat karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase itu adalah enzim. Kemudian yang ketiga ada namanya diuretik tiazid. Yang keempat ada namanya diuretik hemat kalium. Dan yang paling populer itu adalah diuretik kuat. Untuk diuretik osmotik itu contohnya seperti manitol, urea, gliserin. Itu nanti bisa kalian baca ya kerjanya di mana. Kemudian untuk diuretik golongan penghambat enzim karbonik anhidrase itu contohnya asetazolamid, kemudian metazolamid. Intinya nanti cara mekanisme kerjanya bisa kalian baca. Kemudian ada golongan diuretik tiazid ya, yang sering digunakan juga itu HCT hidroklortiazid, itu yang paling banyak digunakan. Kemudian diuretik hemat kalium yang golongan keempat itu contohnya amilorid, triamteren itu, kemudian ada spironolakton, itu contoh dari diuretik hemat kalium. Kemudian yang paling populer tadi saya bilang itu adalah diuretik kuat ya, yang mana dari semua golongan diuretik kuat ini memiliki efek yang paling kuat dalam menurunkan penumpukan cairan di tubuh. Jadi efek diuresisnya dia itu paling kuat, yaitu furosemid yang sering digunakan ya, furosemid. Nah, cara kerja untuk praktikum uji diuretik ini nanti di setiap golongan kelas kalian itu kan ada 4 kelompok kecil ya. Jadi masing-masing kelompok kecil yang sejumlah 4 itu memiliki 3 hewan uji. Jadi 3 dikali 4 kan jumlahnya nanti ada 12 hewan uji di setiap golongan yang praktikum. Nah, sebelumnya hewan ujinya itu dipuasakan dulu ya selama 24 jam. Mohon maaf ini tadi masih tertulis tikus, yang benar itu buncit ya. Jadi hewan ujinya nanti kalian puasakan dulu selama 24 jam. Puasakan ini maksudnya tidak diberi makanan, tapi kalau minum boleh. Kasihan nanti kalau nggak diberi minum hewan ujinya mati semua. Jadi masing-masing kelompok nanti kan memiliki 3 hewan uji. Itu kalian bagi menjadi 3 perlakuan. Perlakuan pertama itu disebut dengan kelompok kontrol, karena kalian tidak memberikan apa-apa. Kalian hanya memberikan dia suspensi CMCNA. Kenapa pakai suspensi CMCNA? Karena CMCNA ini nanti kita akan gunakan sebagai pelarut untuk membuat sediaan suspensi dari produk herbal yang kita gunakan dan furosemid. Kemudian golongan kedua atau kelompok kedua itu kelompok yang herbal. Nanti di sini biasanya kita gunakan keji beling, karena keji beling itu kan mengklaim dirinya bahwa dia itu adalah produk herbal yang berefek sebagai diuretik. Nanti kita pakai keji beling di sini. Kemudian yang kelompok ketiga itu baru kita memberikan obat diuretik kuat, yaitu furosemid. Nanti masing-masing obat ini, baik keji beling ataupun furosemid, kalian nanti menghitung dosisnya juga. Setelah kalian berikan perlakuan semua hewan ujinya, biasanya ini kita gunakan rute intraperitoneal ya untuk perlakuannya. Kemudian nanti hewan ujinya kalian masukkan ke dalam tabung metabolisme namanya. Tabung metabolisme yang digunakan biasanya untuk menampung urinnya. Jadi di tabung tersebut di bagian bawahnya itu ada alat penampung urinnya. Kemudian kalian amati urinnya pada menit ke-10
20, 30, 40, 50, dan 60. Kalian catat berapa volume urin pada menit ke-10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kemudian nanti kalian berikan tabel. Tabelnya sudah saya tuliskan ya di buku petunjuk praktikum di halaman 15. Nanti kalian ikutin tabel tersebut. Setelah itu nanti kalian buatkan grafik. Grafik urin pada kelompok kontrol, pada kelompok herbal, dan pada kelompok furosemid. Jadi di situ nanti kelihatan bedanya. Urin mana yang paling banyak di antara ketiga percobaan yang kalian lakukan ini. Yaitu tadi penjelasannya tutorial tentang uji diuretik. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga ini kita akan melakukan percobaan tentang uji analgetik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengenal, mempraktekkan, dan membandingkan daya analgetik asetosal dan paracetamol menggunakan metode rangsang kimia. Sebelumnya kita review sedikit ya. Analgetik itu adalah suatu obat atau senyawa yang dapat mengurangi rasa sakit atau nyeri. Nah, secara umum analgetik itu dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama analgetik non-narkotik dan analgetik narkotik. Analgetik yang non-narkotik itu contohnya golongan NSAID dan paracetamol. Itu NSAID adalah non-steroid anti-inflammatory drug ya, dan paracetamol. Kemudian untuk analgetik narkotik itu contohnya morfin, kemudian petidin ya, fentanyl, itu contoh yang golongan analgetik narkotik. Jadi analgetik ini biasanya diberikan kepada penderita untuk mengurangi rasa nyeri, di mana rasa nyeri itu ditimbulkan oleh beberapa atau berbagai macam rangsangan nyeri, baik rangsangan mekanis, kimia, dan fisika ya. Rasa nyeri tersebut itu terjadi akibat adanya pelepasan mediator nyeri. Kalian ingat ya, mediator nyeri itu ada dua, yaitu bradikinin dan prostaglandin. Nah, berdasarkan atas rangsang nyeri yang digunakan itu banyak terdapat metode untuk menguji daya analgetik suatu obat. Namun metode yang paling sederhana dan menggunakan rangsang kimia ini ya, lebih mudah kita untuk memberikan rangsang nyeri, sebagaimana yang akan kita praktekkan di percobaan ketiga ini. Jadi di sini kita menggunakan dua obat ya yang akan kita bandingkan, yaitu asetosal. Asetosal ini nama lain dari aspirin ya. Kalau disingkat, ini singkatannya asam asetil salisilat ya. Nama lainnya aspirin. Kemudian kita membandingkan dengan paracetamol. Paracetamol nama lainnya acetaminophen ya. Saya kira kalian pasti sudah familiar nih sama kedua obat ini karena sering disebut ya dan sering digunakan juga oleh masyarakat di sekitar kalian. Nah, ini kira-kira bagan gambaran percobaan yang akan kalian lakukan nanti. Jadi mencit yang kalian punya itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian diberi perlakuan sesuai kelompoknya masing-masing, di mana obatnya yang akan diberikan itu secara peroral. Kelompoknya di sini ada 3 ya. Kelompok pertama itu kelompok kontrol, yang kelompok pertama itu biasanya kelompok paracetamol. Kemudian kelompok kedua itu kelompok asetosal, dan nanti kelompok ketiga itu adalah kelompok kontrol yang tidak diberikan apa-apa atau hanya diberikan CMC NA saja. Namun sebelum itu seperti biasa dosis dari masing-masing obat tersebut harus kalian hitung.
Nah, setelah kalian berikan obatnya secara peroral, 5 menit setelah itu kalian suntikkan asam asetat 1% dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Ya, asam asetat di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menginduksi rasa sakit atau pemberi rangsang kimia untuk menimbulkan rasa sakit. Kan sehingga metode ini disebut dengan metode rangsangan kimia, karena di sini kita menggunakan zat kimia untuk merangsang timbulnya rasa nyeri. Setelah itu, kalian amati jumlah kumulatif geliatnya setiap 5 menit selama 1 jam. Nah, geliat ini ditandai dengan perutnya nanti kejang, kemudian kaki bagian depan tertarik ke depan, kaki bagian belakangnya ditarik ke belakangnya. Itu tandanya dia menggeliat. Menggeliat di sini diibaratkan dia itu sedang kesakitan. Jadi semakin banyak geliatnya berarti semakin sering dia mengalami rasa sakit. Kemudian setelah itu nanti kalian hitung persen proteksinya. Persen proteksi ini maksudnya apa? Persen proteksi atau persen perlindungan terhadap rasa nyeri yang dirasakan oleh tikus tersebut, oleh mencit tersebut. Apakah nanti paracetamol ataukah asetosal yang persen proteksinya itu lebih besar? Nanti kita hitung, ada rumusnya. Nah, ini contoh gambar mencit yang sedang menggeliat ya. Tertarik badannya. Itu diumpamakan dia sedang menahan rasa sakitnya. Nah, kemudian ini nanti cara menghitung persen proteksi itu ada rumusnya. Rumusnya adalah persen proteksi sama dengan 100 dikurangi P per K dikali 100. P ini apa? P ini adalah jumlah kumulatif geliat mencit yang diberikan obat analgetik, baik itu paracetamol maupun asetosal. Kemudian K ini jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi si MCNA. K ini adalah kelompok kontrol ya. P ini adalah kelompok perlakuan. Jadi nanti kalian punya 2 nilai persen proteksi, yaitu persen proteksi dari paracetamol dan yang kedua adalah persen proteksi dari asetosal. Kemudian kedua persen proteksi tersebut kalian bandingkan dengan menggunakan uji T secara statistik ya. Nanti kalian bandingkan apakah hasilnya berbeda signifikan atau tidak. Nanti kalian bisa bahas setelah kalian melakukan uji statistik tersebut. Kira-kira itu ya gambaran untuk percobaan yang akan dilakukan di percobaan ketiga. Sekian, terima kasih.